Untuk memahami Perang Dunia pertama kita harus memahami bahwa kondisi politik di Eropa kala itu sedang panas-panasnya. Kekuatan-kekuatan utama di Eropa mulai membentuk aliansi. Jerman membentuk aliansi dengan Austria-Hungaria, sementara Prancis membentuk aliansi dengan Rusia. Karena keadaan yang tegang dan panas, satu saja pemicu kecil akan menyebabkan perang besar yang tak terhindarkan. Dan pemicu tersebut benar saja adanya. Seperti yang pernah dikatakan oleh kanselir legendaris Jerman, Otto von Bismarck, suatu hari perang yang hebat akan muncul dari suatu hal bodoh di Balkan. 26 tahun setelah Bismarck berkata demikian, tepatnya tanggal 28 Juni 1914, kejadian seperti itu memang terjadi. Putra mahkota dari kerajaan Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand dan istrinya pergi ke kota Sarajevo di daerah Balkan. Beberapa pembunuh bayaran melemparkan bom ke arah konvoi Franz Ferdinand untuk membunuhnya. Dan untungnya bom tersebut meleset, tapi mereka masih mengenai mobil di belakang mereka. Setelah kejadian itu, Franz Ferdinand memutuskan untuk menjenguk korban bom tadi di rumah sakit. Tapi sopir mereka malah salah belok. Kerja bagus. Dan saat itulah seorang pemuda Serbia bernama Gavrilo Princip mengambil kesempatan dan menembak Franz Ferdinand beserta istrinya. Sayangnya kali ini maut benar-benar menjemput mereka. Kerja bagus. Peristiwa ini membuat Austria-Hungaria marah dan menuduh pemerintah Serbia sebagai dalang di balik ini. Setelah keributan, akhirnya Austria-Hungaria memutuskan untuk mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Rusia yang mempunyai kepentingan politik di sana balas mendeklarasikan perang ke Austria-Hungaria. Lalu Jerman yang merupakan sekutu Austria mendeklarasikan perang kepada Rusia. Konflik ini terus melebar sampai terbentuk dua kubu seperti ini. Blok sentral terdiri dari Jerman dan Austria-Hungaria, sementara itu blok sekutu berisi Rusia, Prancis, Serbia, dan Montenegro. Perang Dunia Pertama pun dimulai. Ketika perang baru dimulai, Jerman punya rencana bernama Schlieffen-Plan. Rencananya adalah jika Jerman berperang di dua front, barat dengan Prancis dan timur dengan Rusia, maka Jerman akan terlebih dahulu menyerang Prancis. Setelah selesai dengan Prancis, barulah berurusan dengan Rusia. Keputusan ini dibuat karena persiapan Rusia yang lama akibat besarnya negaranya. Mobilisasi pasukan Rusia ke front terdepan diperkirakan mencapai 6 minggu. Jerman pun menyerang Prancis terlebih dahulu, tetapi di sini mereka menghadapi masalah. Di sepanjang perbatasan antara Jerman dan Prancis telah membuat serangkaian struktur pertahanan yang sulit ditembus. Untuk mengatasi itu, Jerman memutuskan mengitarinya lewat Belgia. Alhasil, Jerman terpaksa menyerang negara netral Belgia yang membuat Inggris marah, lalu mendeklarasikan perangnya ke Jerman. Mari kita alihkan pandangan ke timur sebentar. Rusia telah memobilisasi pasukannya lebih cepat dari yang telah diperkirakan oleh Jerman. Mereka langsung menyerang wilayah Jerman serta Austria. Dengan terpaksa Jerman harus mengalihkan sebagian pasukan mereka dari front barat ke front timur untuk menghadapi Rusia. Kembali ke front barat, Inggris mengirimkan pasukannya menyeberangi Selat Inggris untuk membantu Prancis melawan Jerman. Pasukan Jerman terus merangsek maju melewati Belgia memasuki wilayah Prancis sampai mendekati ibu kota Prancis, Paris. Menyadari bahaya ini, Komandan Prancis Joseph Joffre memerintahkan prajuritnya untuk berhenti mundur dan mulai menyerang sampai memukul mundur Jerman. Jerman pun mulai menggali parit pertahanan untuk menahan Prancis dan sekutu. Lalu sekutu pun melakukan hal yang serupa. Selanjutnya mereka saling mencoba mengelabui satu sama lain sampai bertemu dengan laut. Disinilah kebuntuan perang parit terjadi. Kedua pihak saling menggali parit pertahanan di perbatasan wilayahnya. Di antara kedua parit ini ada wilayah di tengah-tengahnya bernama No Man's Land atau tanah tidak bertuan. Kedua pihak saling menyerang dengan cara mencoba merebut parit pertahanan lawan, menyerang melintasi tanah tidak bertuan dengan ribuan prajurit, lalu disambut oleh tembakan senjata mesin musuh. Gelombang demi gelombang manusia dikerahkan sampai parit musuh dikuasai. Praktik perang seperti ini menimbulkan banyak sekali korban yang tidak berbanding dengan keuntungan wilayah yang didapatkan, sehingga menimbulkan kebuntuan. Belum lagi kondisi hidup di parit pertahanan yang mengerikan. Lumpur, mayat, darah, tikus, wabah penyakit, hujan artileri musuh adalah sejumlah hal yang harus dihadapi prajurit dalam kesehariannya. Dengan situasi perang menjadi kebuntuan,
Kedua pihak mencoba memecahkan kebuntuan ini, diantaranya adalah dengan membuka front baru dan mengajak negara lain untuk ikut berperang. Contohnya, Sekutu berhasil mengajak Italia dan Jepang, sementara pihak sentral mendapatkan Kekaisaran Ottoman Turki. Sayangnya semua front-front baru ini tidak mengubah banyaknya jalan peperangan. Kebuntuan terus berlanjut. Kedua pihak mencari cara lain untuk memecah kebuntuan. Berbagai cara telah dilakukan. Keduanya mulai menggunakan senjata gas beracun yang ilegal dalam perang. Langit-langit mulai dipenuhi oleh pesawat-pesawat tempur baru milik kedua pihak. Inggris mulai mengerahkan senjata ajaib baru bernama tank. Monster-monster baja dilengkapi meriam dan senjata mesin bergerak melintasi tanah tidak bertuan untuk pertama kalinya di pertempuran Somme. Jerman mulai melatih pasukan khusus Sturmtruppen dan juga kapal selam U-boat Jerman mulai menenggelamkan kapal dagang Inggris. Senjata baru demi senjata baru bermunculan. Teknologi sangat berkembang karena konflik ini. Pada tahun 1917, perang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Semua orang telah kelelahan dan sumber daya mereka mulai menipis. Perang masih mengalami kebuntuan dan belum ada pihak yang sepertinya akan menang. Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang akan ambruk duluan? Dan jawabannya adalah Rusia. Populasi yang kelaparan di Rusia telah muak dengan perang ini, dan mereka pun mengobarkan revolusi komunis dipimpin Partai Bolshevik Lenin menggulingkan Kaisar Tsar Nicholas II. Otomatis membuat Rusia keluar dari perang. Dengan keluarnya Rusia dari perang, salah satu masalah blok sentral pun telah diselesaikan, dan sekarang mereka dapat memfokuskan prajurit mereka kembali ke front barat. Tapi ada satu masalah lain. Masih ingat kapal selam U-boat Jerman yang menenggelamkan kapal dagang dan sipil Inggris? Nah, karena Inggris berdagang dengan Amerika Serikat, suatu hari kapal Inggris diserang oleh U-boat Jerman dan di antara korbannya ada 128 warga negara Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika yang kuat ingin masuk ke dalam perang di pihak Sekutu. Menyadari itu, Jerman mengambil inisiatif mengirimkan telegram ke Meksiko untuk mengajak mereka ikut perang dan menyerang Amerika di utara. Namun sialnya, telegram tersebut diintersepsi Inggris, yang mana lalu mereka menunjukkannya ke Amerika. Dan Amerika pun resmi bergabung ke dalam perang di pihak Sekutu. Berita buruk bagi Jerman dan blok sentral. Sekarang hal yang hanya dapat mereka lakukan adalah memaksa Inggris dan Prancis untuk menyerah sebelum pasukan Amerika tiba. Maka dimulailah serangan terakhir Jerman, Spring Offensive, pada 21 Maret 1918. Tapi tetap saja, serangan terakhir ini tidak bisa mengalahkan Inggris dan Prancis. Lalu prajurit-prajurit Amerika yang baru datang dari seberang Atlantik telah tiba. Dan bersama-sama, pihak Sekutu melancarkan 100 Days Offensive mendorong jauh Jerman keluar dari wilayah Prancis. Inilah akhirnya, blok sentral dipukul mundur di semua front. Turki menyerah duluan, kemudian Austria-Hungaria, dan akhirnya Jerman menyerah dengan mengajukan gencatan senjata pada jam 11 tanggal 11 November 1918, menandai berakhirnya Perang Dunia Pertama. Pada perjanjian perdamaian di Istana Versailles, Jerman dipaksa membayar semua kerugian perang di total mencapai $442 Amerika. Jerman dipaksa memangkas kekuatan militernya. Jerman dipaksa menyerahkan semua koloninya dan beberapa wilayah inti Jerman diserahkan ke negara lain. Perang ini berakhir dengan kerugian yang sangat besar di kedua belah pihak. Walaupun pihak Sekutu menang, tetapi tetap saja hal itu dibayar dengan harga yang tidak sepadan. Seperti kata pepatah, menang jadi arang dan kalah jadi abu. Total korban dari perang ini mencapai 20 juta jiwa dan merupakan salah satu perang terbesar sampai saat itu. Bahkan media kala itu mengatakan perang ini adalah perang untuk mengakhiri segala perang. Tapi kenyataannya, hasil dari perang ini hanya akan mendatangkan konflik yang lebih besar di kemudian hari.